menonton cerita Mahabharata? Yang pernah silakan angkat tangannya. Silakan ya. Ya. Yo. Pernah mendengar atau menonton cerita Mahabharata? Pernah. Sering mengikuti? Sering? Setiap hari? Enggak terlalu setiap hari. Kira-kira kalau ibu tanya, biar tahu tidak siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Siapa? Mungkin temannya yang lain bisa membantu menjawab. Silakan angkat tangannya. Siapa namanya? Kita? Ya, silakan berdiri. Siapa tokoh utamanya? Krishna. Yang lainnya, siapa lagi kira-kira tokoh utama dari Mahabharata? Siapa? Awal lagi, silakan. Duryodhana. Nah, yang lainnya, siapa lagi yang tahu siapa sih tokoh utama dari cerita Mahabharata? Kalian kan sudah sangat sering mendengar cerita Mahabharata, kemudian menonton Mahabharata, film Mahabharata. Siapa kira-kira tokoh utamanya? Silakan. Arjuna. Ada lagi yang lainnya? Kita Sangkuni. Ya. Yudhistira. Ada lagi yang lainnya? Sadewa. Ada lagi yang punya jawaban lain? Siapa tokoh utama dari cerita Mahabharata? Kaurawa. Ada lagi? Pandawa. Kaurawa. Bima. Lagi? Drupadi. Ada lagi? Dewa Siwa ada di Mahabharata ya? Ada. Pandu. Lagi? Nakula. Karna. Yisma. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh cerita yang ada di Mahabharata. Kalian pasti sudah tahu ada Duryodhana, ada Arjuna, ada Yudhistira, ada Kunti, ada Drupadi, ada Bhisma, ada Sangkuni, mungkin yang terkenal ya. Itu ponakanku ya, itu ya. Nah, itu yang sudah kalian kenal. Kalian tahu, kalian pernah mendengar, bahkan pernah menonton. Nah, itu menanyakan pertanyaan kedua. Kalian kan sudah sering menonton Mahabharata, sudah tahu tokohnya siapa, jalan ceritanya seperti apa. Nah, kira-kira apakah Mahabharata itu termasuk dalam kitab suci kita? Termasuk. Kenapa kalian bisa mengatakan bahwa Mahabharata itu adalah kitab suci Hindu? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci Hindu? Kenapa? Ya. Nah, kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci? Kan katanya Mahabharata adalah kitab suci, termasuk dalam kitab suci. Nah, kenapa Mahabharata disebut sebagai kitab suci? Ada kira-kira yang tahu jawabannya? Atau mungkin ada yang pernah membaca? Belum tahu jawabannya? Kalau mau tahu jawabannya, hari ini kita akan mempelajari tentang Upaweda, yang salah satunya adalah kitab Mahabharata. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami Upaweda itu sebagai bagian dari kitab suci Hindu. Jadi ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat memahami bahwa Upaweda itu adalah salah satu bagian dari kitab suci Hindu. Jadi Weda itu tidak semata-mata hanya Weda, tapi ada juga beberapa bagian-bagian dari Weda. Nah, sebelum
Kita lanjut. Ibu ada sebuah video. Silakan bagi anak-anak yang senang menonton, yang mungkin lebih senang mengamati gambar daripada mendengarkan atau daripada menulis, silakan kalian bisa simak video berikut. Video yang isinya tentang faedah, mulai dari pengertiannya sampai di bagian-bagiannya. Kira-kira apa itu faedah? Kalau dilihat dari penjelasan video yang tadi, silakan akan-akannya yang bisa menjawab. Silakan Ahmad. Faedah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat, weda berarti pengetahuan suci. Jadi upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Ya, jadi upaweda itu artinya adalah dekat dengan pengetahuan suci. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Ada beberapa bagian-bagian dari upaweda yang di dalam video. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari upaweda? Ya, silakan Sastra. Bagian-bagiannya ada biasa, Purana, Arpa Sastra, Ayurveda, Gandhara Weda, Karma Sutra, dan Kitab Agama. Ya, jadi bagian-bagian upaweda itu ada 7. Ada Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Ayurveda, Gandhara Weda, Karma Sastra, dan juga Kitab Agama. Nah, tapi ibu tekankan di sini, Kitab Agama ini dia bukan termasuk dalam bagian upaweda, tapi
Jadi dia nanti akan masuk di kelompok Nibada. Ya, jadi bagian faedah itu hanya ada 6. Ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharweda, dan juga Mama. Ibu lanjutkan. Nah, jadi di sini ada sebuah sloka dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Itu Srutistu Bedo Winiu Dharma Sastra Uwai Semerti Desarwasta Imamsyik Kabyam Dharmu di Nirbabau. Jadi yang kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari hukum suci itu atau sumber dari dharma. Kira-kira seperti apa maksud dari sloka Manawa Dharma Sastra ini? Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari hukum suci itu. Nah, kira-kira seperti apa maksud dari sloka Manawa Dharma Sastra? Bisa? Silakan. Kira-kira seperti apa maksudnya? Silakan Sastra, bisa jawab. Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Sruti adalah Walu dan Semerti adalah Dharma Sastra. Nah, jadi intinya Weda Sruti dan Weda Semerti itu tidak boleh kalian ragukan kebenarannya, walaupun ada perbedaan antara Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, kira-kira apa perbedaan antara Weda Sruti dan Weda Semerti? Siapa yang bisa jawab dulu? Weda Sruti dan Weda Semerti. Seperti yang kalian ketahui, Weda itu kan adalah kitab suci hidup. Weda adalah kitab suci kita sebagai agama hidup, ya kan? Weda itu dikelompokkan menjadi 2. Ya, Weda apa saja? Weda Suci. Ada Weda Suci dan ada Weda Semerti. Jadi sudah disajikan ya di sloka Manawa Dharma Sastra. Weda Semerti. Nah, kira-kira Weda Suci itu adalah Weda yang diperoleh melalui apa? Weda Semerti adalah Weda yang silakan apa? Keduanya Ya, Sruti dan Semerti. ya. Jadi Weda Sruti adalah Weda yang diperoleh dari waktu tidak hanya langsung ditulis oleh para resi. Ya. Setelah itu Semerti adalah Weda yang didapatkan dengan ingatan-ingatan yang diperoleh dari para resi dan langsung ditulis. Tepuk tangan dulu lawan. Jadi Weda Sruti dan Weda Semerti. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Benar tidak? Benar. Kalian meyakini dengan adanya Weda? Yakin? Kalian yakin beragama Hindu? Kalian yakin kalau Tuhan kalian adalah Ida Sang Hyang Widi Wasa? Kalian yakin ada Weda? Sudah pernah melihat? Bisa belum? Sudah pernah melihat Weda? Sudah pernah mendengar ajaran Weda? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah mendengar ajaran Weda? Atau sudah mengamalkan ajaran Weda? Belum apa sudah? Sudahkah kalian mengamalkan ajaran yang ada di dalam kitab suci Weda?
Sudah mau belum? Sudah berbuat baik tidak? Sudah berpikir yang baik tidak? Sudah menjalankan perintah Tuhan? Sudah sembahyang tak? Jadi kira-kira sudah menerapkan ajaran Weda atau belum? Ya, tanpa kalian sadari ternyata kalian sudah menerapkan apa yang ada di dalam kitab suci Weda. Nah, ini lanjutkan kembali. Jadi Weda itu dibagi menjadi dua bagian. Ada Weda Sukti dan ada Weda Smrti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh temannya, oleh Awan. Jadi Weda Smrti itu adalah kelompok kitab yang memuat wahyu dari Sang Yang Widi Wasa yang diturunkan melalui perantara Maharesi. Ya, wahyu langsung yang diturunkan melalui perantara Maharesi. Ibaratnya ya, kalau zaman dulu sebelum mengenal teknologi dan lain-lain, sebelum perkembangan zaman, kalian pernah melihat Maharesi yang di India, orang suci yang di India itu hanya menggunakan air untuk membentuk alat pertanian. Nah, melihat seperti itu. Nah, jadi kalau zaman dulu Maharesi katanya ya, ini katanya, itu juga belum benar. Katanya para Maharesi zaman dulu itu pikirannya tidak seperti pikiran manusia zaman sekarang. Ya, perilakunya juga tidak sama seperti manusia zaman sekarang. Terus katanya juga para Maharesi zaman dulu itu mampu bisa menghubungkan dirinya langsung dengan Tuhan, dengan Sang Yang Widi. Sama seperti kita bertatap muka seperti ini. Katanya seperti itu ya zaman dulu. Jadi pada saat beliau bertapa, para Maharesi bertapa, diturunkanlah wahyu oleh Sang Yang Widi Wasa. Itulah yang disebut dengan Weda Sruti. Jadi diperoleh melalui pendengaran. Untuk tekankan ini diperoleh melalui pendengaran. Terus yang kedua ada Weda Smrti. Jadi Weda Smrti itu adalah kitab yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber dari Weda Sruti. Jadi Smrti itu ditulis tadi berdasarkan Weda Sruti. Jadi intinya adalah Weda Sruti. Apa yang ada di dalam kitab Sruti kemudian dituliskan kembali di dalam kitab Smrti. Tujuannya adalah supaya kita sebagai umat Hindu lebih mudah memahami ajaran Weda melalui kitab Smrti. Salah satu contohnya yang sudah sering kalian tonton itu adalah cerita Mahabharata. Di Mahabharata itu termasuk di dalam kelompok Weda apa? Sruti apa Smrti? Smrti. Masuk ke dalam kelompok Weda Smrti. Kalian lebih paham menonton apa kira-kira ibu sajikan nanti kita suci Weda yang berbagai segi terus kalian disuruh baca daripada kalian menonton cerita Mahabharata orang lain. Atau mungkin mendengarkan cerita atau kisah-kisah para dewa atau para raja zaman dahulu. Ada yang lebih senang nonton, ada yang lebih senang mendengarkan cerita. Ya, mendengarkan cerita zaman dulu atau menonton. Kalian lebih sudah paham tidak daripada mungkin kalian untuk sajikan kayak sopa yang tadi itu. Kalau itu suruh lagi mengartikan sopa yang seperti ini. Yang mana kira-kira lebih paham? Menonton apa dengan membaca? Kitab sucinya langsung. Membaca. Nonton. Jadi ya kita sebagai umat mempelajari kitab sucinya kita mau apa ada yang menulis ya. Nah kalau kamu sama Muslim kan kitabnya langsung dipelajari ya ayat-ayat yang namanya ya. Nah kalau kita di agama itu ya secara umum kita belum pernah melihat pasti itu kitab suci Weda. Yang mana sih kitab Weda yang paling kalian lihat itu adalah kitab Bhagavad Gita itu yang umum. Ya pernah ada Bhagavad Gita? Nah Bhagavad Gita itu juga adalah salah satu dari kitab suci Weda termasuk juga dalam Weda.
Ya, termasuk dalam Pancama Weda. Dia ada di kelompok Weda Suti. Kalau pegawai kita bukan di kelompok Weda Suti. Nah, jadi karena kita tidak awam dengan dan juga melihat muka apalagi kita suci Weda, maka kita disajikan cara yang lebih mudah. Kita belajar lewat Weda Semeti. Jadi kalian memahami, kalian belajar agamanya melalui Weda Semeti, datang melalui Ramayana, nanti melalui cerita-cerita yang ada di dalam kitab Purana, kemudian melalui ilmu pemerintahan, hukum yang sudah ada dan sudah diterapkan dari zaman dahulu sampai sekarang pun masih ada. Kemudian ada di dalam bidang seni. Itulah cara kita sebagai umat Hindu untuk mempelajari Weda. Jadi jangan bilang saya belum pernah belajar Weda. Tidak, kalian sudah belajar Weda. Kalian sudah mengimplementasikan Weda sebenarnya dalam kehidupan tanpa kalian sadari. Berbuat baik itu juga sudah mengaplikasikan ajaran Weda. Tidak membuli itu juga sudah mengaplikasikan ajaran Weda. Ya, jadi perbuatan baiknya tolong dilanjutkan. Jangan mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk dari teman-teman kalian. Ya, nah itu. Selanjutnya, nah tadi sudah dijelaskan sama temannya yang Upa Weda. Jadi kita Upa Weda ini adalah kelompok kedua dari Weda Semeti. Jadi Weda Semeti itu ada dua kelompok. Yang pertama ada Weda, yang kedua ada Upa Weda. Jadi Upa Weda ini letaknya ada di kelompok kedua. Nah, jadi kata Upa Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci. Jadi Upa Weda itu artinya adalah dekat dengan pengetahuan suci. Nah, ada juga yang mengartikan Upa Weda itu sebagai Weda yang lebih kecil. Upa Weda ini adalah kitab yang menunjang pemahaman Weda. Disebut juga Weda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi kalau kalian belajar Upa Weda, sama juga kalian belajar Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Selanjutnya kita ke bagian-bagian dari Upa Weda. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga tadi pada video, ada 6 bagian-bagian Upa Weda. Yang pertama ada Itihasa. Nah, Itihasa ini adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Dan salah satu atau 2 epos terkenal yang termasuk dalam kitab Itihasa itu adalah kitab Mahabharata dan juga Ramayana. Nah, kemudian yang kedua ada Purana. Purana ini adalah sejarah kuno atau cerita kuno. Jadi Purana ini isinya adalah sebuah cerita. Bukunya atau kitabnya berbentuk sebuah cerita. Tapi dia Purana itu satu buku, satu cerita, satu tokoh, tapi saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi nanti Purana itu ada banyak, ada 18 Purana. Bukan 18, ada 36. Mahapurana dan Upapurana. Jadi isi dari Purana itu adalah menceritakan tentang sejarah kuno yang isinya berkaitan dengan misalnya cerita tentang dewa-dewa, para dewa. Kemudian cerita tentang ada awatara. Kemudian ada juga cerita tentang resi Markandeya, itu ada Markandeya Purana. Kemudian ada awatara, ada cerita tentang dewa-dewa. Ya, nanti itu saling berkaitan. Jadi kalau kalian mau mengenal dewa lebih dekat, kalian bisa mempelajari atau membaca kitab Purana. Terus yang ketiga ada Arta Sastra. Nah, jadi Arta Sastra ini menjelaskan tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan. Walaupun Arta Sastra ini adalah kitab zaman dulu, tapi Arta Sastra ini masih sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang. Ya, jadi ilmu pemerintahan menjadi pemimpin yang baik,
menjadi apa namanya ya, hukum dan juga undang-undang itu semuanya ada di dalam Arta Sastra. Terus selanjutnya yang keempat ada Ayurveda. Nah, Ayurveda ini menjelaskan tentang ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Jadi ya, kalian kan disuruh bawa tanaman ya, tanaman obat, kumis kucing, ada apa lagi pandan, kemudian serai dan lain-lainnya. Semuanya itu ada di dalam kitab Ayurveda. Itu pengobatan alami. Coba misalnya kalau kalian batuk-batuk, pilek, nanti di orang zaman dulu digorengi sama beras dan juga kencur, ya kan, katanya biar hangat. Itu kan adalah pengobatan tradisional. Kemudian kalau misalnya luka itu digigit kunyit, ya ditempel pasti lukanya, nanti mau nggak darahnya hilang? Mau, memang agak berat tapi mau memang darahnya hilang. Ya, terus jahe itu kan biar hangat. Kalau misalnya tenggorokannya sakit, biasanya kan mungkin dibuatin air jahe ya, biar tenggorokannya jadi lebih plong, nggak sakit lagi. Nah, jadi semua itu ada di dalam Ayurveda, semuanya ada di buku Ayurveda. Nah, itu kemudian ada Gandharwa Weda. Nah, jadi Gandharwa Weda ini adalah ilmu tentang seni dan budaya. Seni, jadi tari-tarian, tari sakral yang sering ditarikan di dalam upacara itu semuanya ada di Gandharwa Weda. Kemudian hidung juga ada di dalam Gandharwa Weda. Seni tari, seni musik, seni drama itu semuanya ada di dalam kitab Gandharwa Weda. Nah, yang terakhir ada Kama Sastra. Jadi Kama Sastra ini menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, berhubungan dengan seni, dan juga berhubungan dengan rasa cinta. Jadi kita Kama Sastra ini isinya adalah bagaimana kalian membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan. Ya, ini isinya kita Kama Sastra. Tapi kalau di usia kalian sekarang belum mempelajari Kama Sastra, kalian masih masanya mencari, masa belajar. Jadi kalau sudah masuk masa grade yang masa berumah tangga, baru mempelajari kita Kama Sastra. Sekarang sekedar pengenalannya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari Upaweda. Kemudian, nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak, kalian tadi sudah ikut BP? Sudah. Jadi, silakan kalian membentuk kelompok berdasarkan hasil surveinya tadi. Yang 7 orang tadi ya, yang pertama ya. 7 orang yang pertama silakan duduk paling depan untuk kelompok. Ya. Yang lebih suka gambar. Iya, yang lebih suka seni rupa diberi pusat. Ya. Silakan bergabung dengan yang suka seni rupa dan musik. Sini. Ya, boleh silakan. Boleh. Deretan boleh, Kalista boleh. Ya, di sebelah sini boleh, depannya perhatikan sini. Udah, terus yang lebih suka berolahraga. Yang lebih suka berolahraga ini kan banyak kan suka. Dia lebih suka berolahraga. Olahraga ya. 1, 2, 3, 4, 5 silakan ke sini. Kelompoknya di sana. Yang sini lagi 1. 2, 3, 4, 5 ya. Silakan ke sana. Kemudian angkat tangan yang sudah dapat kelompok. Turunkan tangannya ke sana. 1, 2, 3, 4, 5 silakan di sini. Gabung di sini. Terus angkat lagi tangannya.
Oh, yang musik. Yang musik yang bisa orang silakan di sini. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang mau kalian tanyakan terkait dengan video dan penjelasan ibu tadi? Sudah? Sudah cukup jelas? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Masing-masing per kelompok silakan isi lembar kerja ini. Kemudian nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Seperti biasa, saat kalian mengerjakan soal, kerjakan tugas, tangannya yang bekerja, isi nama anggota diisi, ya, dan juga
Jawabannya boleh juga kalau mau referensi lain
Oke, anak-anak sudah selesai.
Bagian mana yang lainnya? Mohon perhatiannya, silakan menyimak presentasi dari kelompok di depan. Perkenalkan, nama saya Nimada Dina Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Murah Sastra Lamana. Perkenalkan, nama saya Gusti Urang Gusmana. Perkenalkan, nama saya Ibu Desa Nika Desa Lipiana. Perkenalkan, nama saya Gusti Mira Harischandra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD tentang Upaweda. 1. Uraikan pengertian Upaweda. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa berarti dekat, Weda berarti pengetahuan, suci atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Jelaskan apa itu ijazah. Ijazah adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja-raja dan kesatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi dan makhluk natural. Jelaskan yang begini dengan bagaimana cara pengulangan citra yang siswa ini kenal dan Jelaskan apa itu kata sastra. Kata sastra adalah karya sastra klasik yang ditulis oleh Kautilya, seorang menteri ahli politik dan ahli agama yang hidup pada 321 Masehi sampai 296 Masehi di India. apa yang diuraikan dalam kitab Ayurveda. Ayurveda adalah ilmu yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Apa isi dari kitab Gandhara Weda? Gandhara Weda adalah ilmu tentang seni dan budaya. Apa isi dari kitab Kama Sastra? Kama Sastra adalah kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, seni atau rasa. Ya, ini isi dari kami. Nah, mana sebelum kembali ke tempat duduknya masing-masing, ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan dari kelompoknya di depan? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Cukup? Cukup? Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok. Nah, karena jadi sebelum melanjutkan dengan presentasi kelompok kedua, supaya lebih menambah semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya seperti ini. Jadi bangku sebelah sini, silakan ucapkan dah. Yang di sini titik, yang di situ du, yang di situ ces. Tangan di mana tangannya yang menunjuk berarti kalian mengucapkan apa yang bunyinya ya. Nah, ini belum. Bangku sebelah utara ada di sini di situ di situ ces. Ya, sudah. Jadi kepada tangan itu berarti itu yang mengucapkan. Ya, berarti konsentrasinya masih semangat? Masih. Oke, lagi
Mana teman-teman? Saya dari kelompok 5 Sakti. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil LKPD dan UPWEDA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dari saya tinggal diri. Nama saya Ibu Susiawan nomor absen 6 kelas 7B. Nama saya Syekh Firdawan. Dari kelas 7B. Nama saya Gusti Raya Kastawa, absen 10 dari kelas 7B. Nama saya Gede Sumiarta nomor absen 3. Nama saya Mulia Jasmine nomor absen 31 kelas 2B. Memahami UPWEDA sebagai bagian dari kitab suci. Uraikan pengertian UPWEDA. UPWEDA berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata upa yang berarti dekat dan weda artinya pengetahuan suci. Jadi secara etimologi UPWEDA artinya dekat dengan pengetahuan suci. Jelaskan apa itu ikhasa. Ikhasa satu dari bahasa Sanskerta yaitu Purana adalah menceritakan sejarah gunung. Jelaskan apa itu sastra. Sastra adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu pemerintahan politik. Supaya perbaikan dalam Apa isi dari kitab Gandharma Weda? Kitab Gandharma Weda berisi tentang pemulaian ilmu seni dan budaya. Apa itu kita kemas sastra? Berisi tentang asmara, seni atau yang berkaitan dengan bahasa Indah. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oh iya, ada yang mau bertanya dari kelompok kami? Ada yang cukup jelas? Sudah. Sudah paham dengan pemaparan temannya? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dari kelompok organisasi. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, untuk kelompok yang lain, presentasinya nanti akan dilanjutkan minggu depan. Hari ini kita presentasi ya. Nah, kemudian kita bagian akhir sekarang. Sebelum ibu menyimpulkan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya dulu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Jadi kan ibu dari awal sudah membahas tentang pengertian dari UPWEDA, kemudian bagian-bagian dari UPWEDA. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Silakan yang bisa diangkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa? Silakan, Regina. Ya, Jadi kesimpulannya adalah UPWEDA berasal dari bahasa Sanskerta. UPWEDA terdiri dari 2 kata, upa dan weda. Upa yang berarti dekat dan weda yang berarti pengetahuan suci. Jadi UPWEDA berarti dekat dengan pengetahuan suci. Bagian-bagiannya 1. Ikhasa, 2. Purana, 3. Arthasastra, 4. Ayurveda, 5. Gandharma Weda, 6. Kamasutra, 7. Kitab Agama. Weda Suci adalah kelompok kitab yang memuat wahyu dari Sang Yang Widiwasa yang diturunkan melalui perantaraan Maharishi. Weda Suci adalah kitab yang diturunkan berdasarkan penjelasan yang bersumber dari Weda Suci.
Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. 2. Purana adalah sejarah kuno atau cerita tentang dewa-dewa. 3. Arthasastra menjelaskan tentang ilmu politik dan pemerintahan. Ayurveda adalah ilmu yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Gandharaveda adalah ilmu tentang seni dan budaya. Kama Sastra adalah kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asrama, seni atau rasarita. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Ada? Oke, jadi kesimpulannya hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kitab Upaweda. Nah, jadi kitab Upaweda itu adalah kelompok Weda Smriti yang artinya dekat dengan pengetahuan suci. Nah, kemudian Upaweda itu terdiri dari 6 kitab, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Dharmaweda, dan juga Kama Sastra. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi sudah paham tentang Upaweda dan juga bagian-bagiannya? Sudah? Sudah? Nah, yang terakhir itu ada refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa bagian yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya. Apa bagian yang silakan jawab? Itihasa. Bagian yang paling menarik adalah di bagian itihasa. Yang lainnya ada lagi bagian apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Mengenai apa? Tadi semuanya sudah menjawab itihasa. Ada lagi? Ini apa? Nah, ini temannya ada kitab Ayurveda. Selanjutnya ada lagi? Ada? Hah? Kama Sastra. Ada Itihasa, Ayurveda, Kama Sastra. Nah, intinya semua pembelajarannya menarik apa tidak menarik? Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, nah pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan? Kira-kira apa itu Upaweda? Bisa mengenal, ya, bisa mengenal Upaweda dan juga bagian-bagiannya. Terima kasih banyak. Ketiga, kesulitan apa yang kalian temui selama pembelajaran kita selama 2 jam? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada? Ya, terima kasih banyak untuk anak-anak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk pembelajaran minggu depan, hitungan sekarang kita akan membahas bagian-bagian Upaweda lebih dalam lagi, mulai dari Itihasa sampai nanti terakhir ada di Kama Sastra. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kata terakhir yaitu terima kasih. Sebelum mengakhiri, silakan kalian kembali duduk ke tempat duduknya pembelajaran itu
bahasa